Pelaku pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri pada Jumat 23 September di Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga saat ini belum tertangkap. Warga sekitar mengaku resah karena hingga saat ini polisi belum berhasil menangkap pelaku. Pembunuhan sadis pasangan suami istri Ahmad dan Fatmawati pada Jumat malam 23 September menyisakan rasa ketakutan bagi warga sekitar. Hingga hari keempat, polisi belum berhasil menangkap pelaku. Selasa pagi, rumah korban yang menjadi lokasi pembunuhan di Jalan Kenanga, Kota Palangkaraya, terlihat sepi dan masih terpasang garis polisi. Tetangga korban mengaku takut pasca kejadian itu karena pelaku masih berkeliaran bebas. Tetangga juga tidak menyangka kedua korban yang dikenal baik dan tidak pernah terlibat pertengkaran, tewas dibunuh di rumahnya sendiri. Kasianlah anaknya, aku di sini aja sebagai tetangga was-was. Misalnya dari pihak pelaku pun belum ditemukan, belum ditangkap ya Pak ya. Tangkap makanya. Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Nanang Afianto mengungkapkan pihaknya yakin kasus ini bisa terungkap dan berharap warga membantu jika mempunyai informasi terkait pembunuhan ini. Apapun itu, mungkin itu bisa membantu kami dalam mengungkap. Ya. Dan tentunya kami pun juga menggunakan crime investigation. Jadi pembuktian ilmiah pun juga kami lakukan di sana untuk melihat yang sebenarnya apa yang terjadi dan motifnya. Siap. Dan saya yakin dan percaya mudah-mudahan bisa terungkap. Sebelumnya Jumat sekitar pukul 11 malam, warga Kelurahan Tangkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah geger setelah tetangganya yang pasangan suami istri ditemukan tewas. Dari keterangan tetangga korban saat kejadian tidak mendengar suara keributan. Tetangga baru mengetahui adanya pembunuhan setelah putri korban yang berhasil selamat melapor ke Ketua RT. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang anggota polisi berpangkat Bribtu menjadi tersangka kasus pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Sementara di Pekanbaru, Kepolisian Daerah Riau menetapkan seorang polwan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap kekasih adiknya. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh IR, seorang polisi wanita berpangkat brigadir dan ibunya, terhadap Riri Aprilia Kartin di sebuah rumah di Sukajadi, Kota Pekanbaru pada Rabu 21 September lalu, memasuki babak baru. Usai diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Propam Polda Riau, Brigadir IR dan ibunya resmi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Berdasarkan hasil gelar perkara, kedua tersangka terbukti menganiaya korban secara bersama-sama. Setelah menyandang status tersangka, Brigadir IR langsung ditahan di tempat khusus, sementara ibunya tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Sunarto, penganiayaan dilatar belakangi hubungan asmara antara korban dengan Brigadir RR. Brigadir RR merupakan adik dari tersangka Brigadir IR. Kedua tersangka tidak merestui hubungan tersebut dan meminta korban untuk mengakhirinya. Telah menetapkan dua tersangka atas nama IDR dan Yul. Begitupun dari Propam telah duluan menyatakan terduga pelaku cukup bukti. Masih terkait kasus kriminal yang menjerat personel Korps Bayangkara, Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Senin sore menghadirkan Bribtu CH yang menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Kasus ini sebelumnya dilaporkan korban pada Senin 5 September lalu. Sehari berselang, Bribtu CH ditangkap oleh personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Cirebon. Dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Pelaku adalah oknum anggota Polri, inisial CH dan dengan pangkat Bribtu. Penyidik Satreskrim Polres Cirebon akan menjerat Bribtu CH menggunakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi lain, kuasa hukum Lukas NMB geram kliennya dituding bermain judi ratusan miliar rupiah. Seperti diketahui, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sebelumnya membocorkan aktivitas Lukas NMB yang diduga bermain judi di 3 negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Filipina pada April dan Juli 2022. Dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin, kuasa hukum Lukas NMB geram kliennya dituding bermain judi hingga ratusan miliar.
Kuasa hukum Lukas NMB menilai tuduhan uang setoran 560 miliar rupiah untuk bermain judi itu adalah hoaks dan belum bisa dibuktikan. Ada temuan BPK proyek mangkrak, ada temuan BPK bahwa ada transfer uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu semua tidak ada, bagaimana bisa seorang pimpinan PPATK mengatakan bahwa ada stok tunai 560 miliar? Kan tidak logis. Tidak ada uang keluar dari Pemda sebanyak itu, tapi tiba-tiba ada orang yang store 560 miliar. Karena ini deliknya delik korupsi. Memang artinya apa? Harusnya uang Pemda itu lagi, karena seolah-olah Pak Lukas itu memakai uang Pemda. Tapi sampai hari ini mereka tidak